welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Janjelika. Dan hari ini videonya kita makeup tutorial, tapi aku bakal bikin look yang colorful tapi simple. Hopefully bisa membantu teman-teman yang lagi pengen coba-coba bikin look-look yang lebih lucu, warna-warni. Dan aku juga pengen kasih lihat skin preparation yang bisa aku lakuin sebelum makeup, karena biasanya kan aku udah pakai skincare semua tuh. Nah, hari ini kita bakal mulai dari skincare. Jadi hopefully kalian udah penasaran, so let's get started. Oke, aku pinggirin dulu rambutnya semua biar nggak mengganggu. Ini aku baru selesai cuci muka, aku belum pakai apa-apa. Kita bakal mulai dari toner. Kalian ini current morning skincare aku ya berarti. Pertama buat tonernya aku bakal pakai Cosrx Propolis Synergy Toner. Ini salah satu toner yang baru dari Cosrx dan lately aku lagi suka banget. Ini udah 1/4 atau 1/3 lah ya. Kalau kalian juga punya problematic skin kayak aku, kayak acne gitu, kalian pasti tahu kalau propolis itu adalah salah satu ingredients yang sangat-sangat ampuh, karena propolis itu dia adalah natural antibakterial dan natural anti-inflammatory. Jadi dia bisa nge-calm skin kita, acne kita, dan propolis itu juga bisa bantu mempercepat regenerasi kulit, penyembuhan kulit. Jadi kalau misalnya ada bekas luka atau ada jerawat, pakai propolis tuh bisa mempercepat penyembuhan itu. Karena aku punya problem itu di pipi, aku biasanya suka kompres area yang ada problemsnya. Jadi ini aku kompres dulu sebentar. Nah, kalau Cosrx Propolis Synergy Toner ini dia tuh ada 72.6% black bee propolis extractnya dan ada 10% honey extract. Kalau honey extract itu dia lebih menjaga kelembapan kulit, menghidrasi kulit juga. Jadi dia tuh sebenarnya lebih ke moisturizing toner yang bekerja sebagai antibakterial dan anti-inflammatory gitu. That's why jadi cocok banget sih menurut aku buat temen-temen yang punya problem acne tapi butuh toner yang moisturizing banget gitu, karena dia bener-bener moisturizing banget. 1/4 botol ini aku pakai dalam seminggu karena aku sering banget pakai buat kompres kayak gini. Dia bikin tekstur aku, kemerahan aku tuh jadi lebih calm. Aku ngerasa somehow dia ngurangin tekstur di wajah aku juga. Lihat deh nih, dahi aku dan lainnya bener-bener bersih. Nah, biasanya kalau udah lumayan lama aku wipes ke seluruh bagian wajah. Aku lebih suka kayak buat kompres dulu, terus baru aku ratain gini, karena sama aku ngerasa jadi kapasnya tuh nggak kotor dulu gitu loh, baru buat kompres. Dan pas di kulit tuh dia ada sedikit rasa sejuknya gitu, nyaman banget. Aku bisa bilang dia sangat-sangat moisturizing sih, karena dari teksturnya sendiri dia tuh nggak bener-bener air yang cair gitu loh guys, tuh kayak cair-cair liquid yang agak ada gelnya gitu, jadi bener-bener moisturizing banget. Nah, ini aku tambahin lagi dan aku pakai pagi, malam. So far ini udah kayak hampir 10 harian. Dari pertama aku pakai sampai aku filming hari ini, itu sama sekali nggak bikin beruntusan atau gimana gitu. Jadi I'm very happy with the result. Ini kan yang aku pegang yang full size 150 ml, tapi mereka tuh juga ada yang 50 ml harga 99.000. Jadi kalian bisa cobain dulu. Nanti semua produk yang aku pakai di video ini bakal aku taruh di description box. Jadi kalian bisa langsung cek description boxnya. Dan yang aku seneng juga dia tuh simple alcohol free and fragrance free. Jadi aku ngerasa kayak nyaman banget gitu loh. Dari pas aku lihat ini aku langsung penasaran banget dan aku emang langsung tertarik banget sih, karena aku pernah pakai beberapa produk propolis dan itu bekerja banget di aku, dan ternyata ini juga bekerja banget di aku. Jadi aku rekomen banget sih kalian buat cobain si Propolis Synergy Toner ini. Next, kita bakal lanjut, tuh lihat ya, padahal baru cuman pakai toner doang. Sekarang kita bakal lanjut ke serum. Serumnya aku lagi pakai yang Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule. Moisturizer Laneige Water Bank Hydro Cream. Kalau pagi aku nggak terlalu banyak sih, aku minimalisir banget. Pakai lip balm dulu supaya nanti bibirnya tuh udah ke moisturize. Aku pakai dari Bobbi Brown, ini extra tint balm yang Bare Pink Sparkle. Terakhir gak lupa pakai sunscreen. Aku lagi pakai dari Axis Y. Ini yang Complete No Stress Physical Sunscreen. Pakai segitu.
dari aku, habis selesai skincare jangan langsung timpa ke foundation dan yang lainnya, tapi biarin dulu. Aku biasa kayak 3 menitan lah sampai 5 menit aku biarin dia ngeresep dulu, meresap kayak masak ya guys. Oke, sekarang kita bakal ke base-nya. Aku bakal coba pakai 2-in-1 Cushion Foundation dari Rabbit Habit. Ini aku pakai shade yang beige vanilla karena kita bakal lebih fokus ke mata. Jadi base-nya aku tuh bikinnya bener-bener simple aja, asal ke cover, dan aku juga bikinnya kayak seringan mungkin. Aku mau coba buat cover dark spot di area pipi aku. Aku mau coba ambil si foundationnya. Jadi di dalamnya tadi yang cushion, terus depannya ada foundationnya. Kita coba aja. Ini aku pakai sponge dari This Beauty yang kolaborasi dengan Amel. Aku suka banget sama sponge ini. Buat brighten up bawah mata, aku pakai Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Ini yang shade-nya Snow. Blend pakai sponge lagi. Dan karena kita hari ini bakal pakai colorful yang lebih bright, aku taruh juga di area eyelidnya buat jadi base eyeshadow-nya. Kalian juga bisa pakai warna putih kalau emang kalian mau lebih intens, tapi aku ngerasa ini udah cukup terang. Nah, buat look yang lebih kreatif, aku saranin buat kalian cari inspirasi dulu. Bisa misalnya kalian mau recreate look seorang kah, atau sesimpel pilih warna apa yang mau kalian pakai, atau kalian juga bisa kayak selfie bare face dan kalian bisa kayak gambar gitu. Aku sering banget ngelakuin ini, jadi at least aku punya bayangan aku tuh mau bikin looknya kayak apa. Dan buat matanya hari ini kita bakal pakai palette Morphe X James Charles. Ini warnanya lengkap sih, jadi aku bisa tinggal pilih aja dari sini. Hari ini kita bakal bikin looknya tuh warnanya lebih ke orange ungu, jadi we'll see gimana jadinya. Pertama aku ambil warna yang orange dulu dan aku pilih brush yang agak pipih kayak gini karena aku mau bikin bentuk, jadi ada garisnya. Dan kalau kalian mau bikin artsy makeup gitu, penting banget sih menurut aku buat punya brush yang kecil-kecil kayak detail brush gitu. Ini aku buat garis bentuk di crease-nya, jadi kalau buka mata lebih atas sedikit. Tapi alasan kenapa aku tuh jarang bikin tutorial di YouTube dengan look yang lebih kayak artsy, colorful gini, karena sometimes itu tuh looknya tuh keluar idenya tuh kayak sembari aku sambil bikin gini loh. Jadi aku juga nggak bener-bener tahu 100% bakal jadinya kayak apa. Tapi justru itu part yang serunya sih menurut aku. Jadi kita bakal lihat bareng-bareng ya kayak gimana. Terus aku timpa pakai warna orange yang lebih terang. Ada tips alasan kenapa aku belum ngeset wajah aku, karena kalau misalnya masih base, foundation, dan concealer, kita gampang banget buat nge-conceal kalau misalnya salah atau mau ngulang tuh lebih nggak risky dan nggak totally ngulang gitu. Karena aku mau bikin dia kayak grafik, jadi aku bakal bersihin area luarnya. Next aku bakal pakai NYX Fox White. Ini eyeliner warna gitu. Dia warnanya lilac terang gitu, tuh kayak lavender gitu, lucu banget. Aku pakai palette Soul Main ini dari Oden Eyes. Aku mau ambil warna ungu. Aku bakal tight line bagian dalam. Ini aku pakai Guel Dual Eyeliner. Ini yang
tanah brown. Sebenarnya aku tuh nggak mau ada kayak eyeliner garis hitam gitu, jadi aku cuman bakal isi bagian dalamnya aja buat jadi dudukannya si bulu mata nanti. Setelah dasar warna eyeshadownya udah, nanti finishingnya terakhir, kita bakal set dulu bagian wajahnya dan lanjutin complexion. Aku bakal set pakai bedak tabur dari Lucky. Nextnya sedikit light and contour. Ini pakai dari Sada Ganda Bronze and Highlight. Dia warnanya soft kayak gini. Terus aku bakal tambahin blush. Blushnya aku pakai Angel Blusher. Dia warna peach, jadi bakal matching sama warna orange-nya. Biasanya di dalam satu look aku prefer kayak 2 atau 3 warna aja sih, atau mendingan sekalian colorful. Tapi hari ini kita bakal 2 warna. Aku bakal ambil pigmentnya dan pakai brush karena aku mau si blushnya itu kayak lebih fokus ke satu area gitu. Jadi sebenarnya tuh just be creative, cobain yang baru, misalnya kayak penempatan blushnya, atau kontur, atau warnanya, bentuknya, itu kalian bisa kreasiin aja sesuai dengan yang ada di pikiran kalian. Jadi kadang-kadang aku tuh nggak bener-bener pikirin banget mau kayak gimana, tapi lihat aja nanti jadinya kayak gimana gitu. Nah kalau udah mulai kelihatan the whole look, aku baru bakal gambar alis karena kebiasaan aku kalau aku gambar alis dulu, alisnya bakal terlalu bold, jadi fokusnya tuh ke alis. Jadi aku switch alisnya itu di lebih akhir prosesnya. Aku bakal pakai Freeze Brow Mascara dari SK. Ini yang clear, jadi dia cuman ngeset alis aku aja supaya naik. Dan kalau kalian sadar, aku kan gambar ini sampai atas banget, jadi aku bakal bikin alis aku tuh lebih naik gitu supaya lebih lift juga area matanya. Ini aku brush aja ke atas dan ke belakang. Biarin dia ngeset dulu beberapa saat. Baru aku bakal pakai pensil alis. Ini dari Leve Beauty. Ini yang shades-nya Brow Matte Chocolate. Warnanya tuh kayak coklat terang gitu, jadi nggak terlalu bold hasilnya. Dan buat alisnya aku bakal langsung gambar hair strokes di bagian yang aku mau. Supaya ada sedikit efek cute-nya, aku suka tambahin freckles di bagian hidung. Aku pakai pensil alis aja dan aku ambil brush yang tadi aku pakai blush on dan aku tap sedikit di area freckles-nya. Terus aku tambahin lagi supaya ada dimensinya, jadi ada yang gelap dan ada yang terang. Lipsnya aku bakal pakai warna yang lebih netral, dan kalaupun ada mau sedikit warna merah itu cuman ombre doang. Aku bakal pakai Hera Spicy Nude Gloss. Ini yang 462. Oh, brandnya ini dari iMimi, semoga aku benar. Yang Mystery Gloss kayak gini, ini kalau nggak salah nomor 1. Biasanya aku prefer pakai contact lens yang terang dan nggak ada ringnya. Terakhir banget itu adalah last touch-nya. Aku biasa suka tambahin white lines ataupun black lines, jadi bisa pakai eyeliner ataupun face paint. Menurut aku ini kasih dimensi dan kayak finishing looknya tuh jadi lebih mateng gitu.
solidify the look, tinggal tambah aksesoris, terus kalian bisa styling rambutnya apapun. Aku biasa pilih yang sekalian lucu atau lebih ada touch kayak weirdnya gitu, biar lebih dapet moodnya. Karena itu penting banget, nggak cuma makeupnya aja, tapi aksesoris dan rambut kalian juga bisa banget menunjang the whole look. So I hope you guys enjoy this kind of video yang kita explore bareng-bareng. Kalau kalian suka, like video ini biar aku buat lagi colorful makeup yang lainnya. Aku selalu enjoy banget bikin look warna-warni atau look yang lebih artsy gitu, karena somehow itu kayak relief stress aku, terus juga aku bisa berekspresi semau aku, dan aku rasa it's a fun thing buat kalian cobain di rumah. Oke, aku rasa segitu aja video buat hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. Aku upload di hari Rabu ataupun di hari Jumat. And if you love me, don't forget to follow me on Instagram @JillAngelica. Thank you guys for watching. I'll see you on my next videos. Boom 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 boom.